Kepala Badan Pak Dadan, Pak Prof. Lutfi, Pak Kodari, Pak Ikrar, Pak Aris. Ini kalau udah Pak Aris cepat kita. Bu Nani, Pak Rizal, Ibu Arifah Fauzi, Pak Arif, Pak Sarif. Kadang-kadang jadi rapat terus jadi malah lupa. Pak Wihaji, sudah semua ya? Sudah semua. Saudara-saudara sekalian, baru saja kami juga melaksanakan rakor yang kelanjutan daripada rapat koordinasi minggu yang lalu. Pemerintah terus-menerus memastikan program makan bergizi gratis berjalan aman, layak sesuai SOP, dan tepat sasaran. MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang. Tentu saudara-saudara, karena ini program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu luang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh, dan hari ini tentu yang sudah kami sampaikan kemarin, beberapa perkembangan perkembangan dan perbaikan sudah dilakukan. Nah hari ini tadi kami ada beberapa sebetulnya yang kami bahas, saudara-saudara. Fokus yang akan kami bahas yaitu mengenai penyelenggaraan di Pak Dadan, kemudian pengawasan. Hari ini yang khusus kami bahas nanti pengawasan yang akan disampaikan Pak Menkes nanti. Tentu nanti juga penyempurnaan tata kelola yang sedang sekarang disempurnakan di Sesnek, ya. Tentu nanti media secara rutin akan disampaikan oleh rutin dari Pak Angga, ya. Nah hari ini saudara-saudara khusus mengenai pengawasan Pak Menkes saya persilakan. Jadi terima kasih Pak Menko, para rekan-rekan pers, hadirin sekalian, rekan-rekan kepala badan dan menteri yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau teringat ini seperti teringat COVID dulu. Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka-angka. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN. Dan kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah, kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan pada saat COVID, itu kita bisa lakukan. Jadi itu yang pertama ya. Bahwa dari sisi angka-angka yang terjadi, keracunan yang terjadi, kita sudah sepakat menggunakan sistem yang ada sekarang yang sudah dibangun pelaporannya dari level puskesmas ke atas. Yang nomor 2, kita juga membereskan masalah sertifikasinya. Jadi standar minimum dari SPPG-nya. Kita juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses apa Bu namanya? HACCP, yaitu untuk prosesnya terutama terkaitan dengan standar
gizi dan manajemen resikonya. Kemudian juga nanti ada sertifikasi dari halal. Nah, ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal, minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal. Itu yang kedua ya, mengenai proses sertifikasi. Proses yang ketiga yang paling penting adalah pengawasannya itu sendiri. Nah, kita sejak meeting hari Minggu kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Pak Mendagri nih. Langsung hari Seninnya kita kumpulin seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa membangun sistem pengawasan yang komprehensif. Nah, tadi juga sudah setuju di meeting bahwa pengawasan itu secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap hari. Kita akan membangun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya, itu kan ada bahan baku yang kita pakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus apa tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas bahan baku. Tadi juga kita bahas bahwa kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah nanti makanan yang disajikan itu baik atau tidak. Itu juga nanti akan dilakukan proses pengawasannya on daily basis oleh Badan Gizi Nasional. Nah, peran Kemenkes dan BPOM di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para SPPG ini yang akan kita lakukan seminggu sekali. Jadi nanti Kemenkes, kemudian Kemendagri karena aparatnya ada di bawah Pemda dan BPOM akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari, kita lapis dengan pengawasan eksternal setiap minggu. Dibantu dari luar. Ya, itu yang untuk pengawasan. Dan yang terakhir yang kita minta adalah proses pengawasan adalah bagaimana kalau ada dua lagi saya ingin sampaikan. Pertama, kalau ada kejadian keracunan ya atau KLB kita ngomongnya, kalau dua yang keracunan kan aturannya itu disebut sebagai KLB. Itu di tempatnya Kemendagri sudah mengeluarkan aturan gugus cepat yang isinya adalah teman-teman dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, sekolah-sekolah, upaya kesehatan sekolah, dan juga dari Kementerian Kesehatan. Kita ingin memastikan kalau ada kejadian luar biasa, itu bisa ditangani cepat oleh para puskesmas, hasilnya diperiksa di laboratorium kesehatan masyarakat, dan kalau ada yang perlu dirawat, segera dimasukkan ke rumah sakit. Kemudian yang terakhir, yang terkait dengan pengawasan yang tadi Pak Menko sampaikan, kita juga ingin melibatkan unit terbesar penerima. Karena pengawasan itu selain pengawasan di produksinya, juga harus ada pengawasan di penerimanya. Dan di sini unit penerima yang paling besarnya itu ada di Menteri Dikdasmen. Beliau tuh punya sekolah sama madrasah 200.000 lebih ya Pak Menteri ya. Lebih. Menteri Agama ya, tapi kalau di Bapak tuh 200.000-an lebih ya saya ingat ya sekolahnya ya. 450.000 kalau saya salah. Jadi kita juga akan melibatkan sekolah-sekolah penerima dari makanan ini untuk bantu melakukan pengawasan sebelum itu dimakan. Dan kita akan berkoordinasi dengan Pak Menteri Mendikdasmen agar kita bisa memanfaatkan upaya unit-unit kesehatan sekolah, upaya kesehatan sekolah di seluruh sekolah-sekolah di bawah beliau untuk bisa membantu mengawasi. Seenggaknya begitu makanannya datang kan kita bisa aja dilihatlah warnanya ada yang berubah apa enggak, baunya ada yang aneh apa enggak, fisiknya ada yang lendir-lendiran apa enggak. Nah, pengawasan-pengawasan sederhana itu nanti kita akan kerjasamakan dengan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Pak Menteri Mendikdasmen untuk mengurangi risiko keracunan pada saat misalnya makanan ini dibagikan.
Di luar itu, kita ada yang pengawasan yang sifatnya lebih memonitor program. Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan, para peserta atau penerima manfaat gizinya Pak Dadan ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya. Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data cek kesehatan gratisnya anak-anak sekolah, sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa. Dan setiap tahun sekali, tadi Pak Dadan sudah bantu kami, kita akan melakukan survei gizi nasional. Ya, dulu kan kita lakukan untuk stunting saja, yang setiap tahun. Ini nanti akan ditambah juga untuk di atas 5 tahun khusus untuk anak-anak sekolah. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat perkembangan status gizi seluruh anak-anak kita, dan kita akan menggunakan itu sebagai masukan untuk kebijakan-kebijakan yang nanti akan kita lakukan. Jadi Pak Zul, kalau saya boleh sampaikan, itu bidang pengawasan yang nanti akan dilakukan antara koordinasi antara Kemenkes, Kemendagri, BGN, dan juga BPOM. Kami kembalikan ke Pak Zul mungkin untuk topik-topik lain. Terima kasih. Makasih Pak Menkes. Jadi saudara, memang tema kita hari ini mengenai pengawasan ya, sekaligus penanggulangan KLB pada program prioritas makan gizi gratis ini yang saya sudah sampaikan pada Menkes. Karena kita ada tema-tema nanti penyelenggaraan, tentu kita akan rapat sendiri. Tata kelola juga sudah ada, kita akan rapat sendiri. Kemudian di sini ada dari Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, nanti yang bagian media. Kalau sudah selesai yang 3 ini, nanti teman-teman selanjutnya akan menjelaskan. Saya kira itu dulu yang pagi ini ya, agar kita fokus mengenai pengawasan ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, selamat siang Bapak, saya Salsabila dari RTV. Izin bertanya Pak, apakah ada evaluasi dari penerapan sistem MBG ini yang sudah terutama pada kasus-kasus KLB? Terus untuk data sertifikasi SPPG ini sudah ada berapa persen ya Pak sebelumnya? Nantinya apabila diterapkan untuk tadi terkait sertifikasi dapur SPPG ini, apabila SPPG yang belum mengantongi sertifikasi higienis dan lain-lain, masih bisa melanjutkan atau nantinya akan diganti? Terima kasih. Jadi saya jawab yang kedua ya. Kalau yang sertifikat layak haji dan sanitasi ini, kan kemarin angkanya sekitar berapa 20-an ya. Jadi dalam waktu 2 hari 3 hari, per kemarin itu udah 96. Jadi naik dari 36 ke 96, dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ya, angkanya per hari kita review. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu udah menargetkan paling lama 1 bulan. Ya, sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS. Tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan 1 minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Impres ya. Isinya seperti apa, sabar sedikit 1 minggu, sehingga nanti pembagian tugas antar pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam 1 minggu ini insya Allah. Sabar sedikit, 1 minggu nanti akan kita umumkan. 3 ya, 1, 2, terakhir. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Saya Intan dari Kompas. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mungkin tadi terkait dengan sertifikasi kan ada 3 ya Pak ya, SLHS, HACCP dan halal itu. Nah yang untuk HACCP itu nanti akan diurusi oleh siapa? Itu apakah kan kemarin kan kalau dari Komisi 9 yang rapat Komisi 9 kan akan ada lembaga independen, apakah memang seperti itu atau akan tetap melibatkan kementerian lembaga yang sudah ada sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan SLHS itu kan waktunya 1 bulan. Jika dalam waktu 1 bulan nanti ada SPPG yang tidak bisa memiliki SLHS, apakah kemudian akan ditutup atau seperti apa begitu? Dan yang ketiga mungkin untuk BGN juga, ini terkait dengan kan dorongan banyak dari masyarakat sipil kan mendorong selagi dibenahi, kenapa tidak
moratorium sementara begitu sampai memang benar-benar bisa sesuai daripada masih berlanjut kasus-kasus berikutnya yang keracunan ini. Nah, ini bagaimana dari pemerintah, apakah memang ada pertimbangan untuk hal ini begitu? Itu saja 3. Terima kasih. Pak Menkes diborong aja jawabannya. Jadi memang kalau saya nanti minta tolong Pak Dadan. Jadi HAACP memang ini adalah sertifikat, kalau SLHS itu lebih ke fasilitasnya dan orang-orangnya. Kalau HAACP ini ke proses dan risk mitigasinya. Nah, nanti Pak Dadan nanti bisa membantu saya. Kemudian yang kedua juga, kalau sudah 1 bulan apa yang akan dilakukan terhadap SPPG-nya, nanti Pak Dadan juga bisa dijelaskan. Dan yang ketiga tadi mengenai ini ya, ya moratorium juga aku rasa itu ada di Pak Dadan, mungkin lebih tepat untuk menyampaikan. Silakan Pak Dadan. Terima kasih Pak Menkes. Yang pertama terkait sertifikasi, kan ada 2 yang kita sudah buat keputusannya di Badan Gizi Nasional yang sudah saya tangani tanggal 20 Juni 2025, yang memang kita sedang mempersiapkan seluruh SPG memiliki 2 sertifikasi tersebut. Yang pertama terkait dengan sertifikat like higiene dan sanitasi, itu memang yang sedang kita kejar di awal-awal ini, dan itu pasti kita kerjasama dengan Kemenkes, dan kita akan kejar SLHS ini secepat mungkin. Nah, nanti yang kedua, sambil SLHS dikerjakan, kita juga sedang mempersiapkan apa yang disebut dengan Hazard Analysis Critical Control Point. Ini lebih banyak nanti ke arah keamanan pangan, processing keamanan pangan, yang kita nanti tentu saja akan bekerjasama dengan lembaga yang memang berwenang terkait dengan sertifikasi HACCP ini, yang pasti sudah disertifikasi oleh KAN. Demikiannya. Jadi bukan BGN yang mensertifikasi, kita mempersiapkan. Jadi aturan yang sudah saya buat itu agar seluruh SFPG itu melihat pedoman-pedoman apa saja yang nanti dipersiapkan agar siap ketika ada lembaga yang akan mensertifikasi terkait dengan Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, kemudian untuk SFPG yang bermasalah, untuk sementara ini kita stop dulu ya, karena satu kan ada kejadian yang memang harus dianalisis, diinvestigasi, sehingga kita akan tahu sebetulnya apa yang terjadi di tempat tersebut. Sekaligus juga kita merupakan aspek kehati-hatian, karena ketika kita sudah melakukan kegiatan dan ada masalah, biasanya akan ada datang runtutannya ya, seperti contoh yang sudah saya contohkan di NTT ya. Jadi ada satu kejadian di NTT, ke satu SMP itu kita stop begitu ada kejadian, dan 10 hari kemudian ternyata di SMP itu mengalami keracunan yang bukan dari MBG. Ini salah satu aspek untuk kehati-hatian terkait dengan hal tersebut. Sambil juga SPPG bermasalah, selain melakukan investigasi dan menganalisis perbaikan, apakah nanti harus ada perbaikan fasilitas dan lain-lain, juga sambil memitigasi kepada atau melakukan kegiatan-kegiatan kepada para penerima manfaat, karena setiap kali kejadian kan ada yang tersakiti ya, setiap kali kejadian kan ada orang tua yang khawatir, setiap kali kejadian kan juga ada kepercayaan publik yang terganggu, yang tergores. Nah, oleh sebab itu maka SPPG yang bersangkutan, baik itu KSPPG maupun mitranya, harus melakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan trauma yang muncul di masyarakat. Dan itu adalah salah satu tugas yang harus dilakukan. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan, karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Yang terakhir ya, sebelah sini dulu, sana terus tadi. Terakhir ya. Saya Gani dari tv1news.com. Pertama mau nanya, ini kan udah ribuan siswa yang keracunan dan itu masuk rumah sakit, itu biayanya di cover oleh BPJS atau oleh pemerintah. Terus yang kedua,
sudah beberapa daerah tuh melaporkan kasus insiden keracunan ini sebagai KLB. Apakah status ini akan naik menjadi KLB nasional atau gimana? Cuma untuk make sure aja. Terima kasih. Jadi memang tadi udah dikicepin sama Pak BGN, nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Ya. Kalau KLB naik menjadi KLB nasional, itu sudah ada aturannya di undang-undang dan peraturan presidennya. Ya. Saya nggak ingat sekali bisa jawab sekarang, tapi nanti bisa ditanyakan ke teman-teman Kemenkes. Untuk jadi KLB nasional tuh harus ada berapa provinsi, berapa ini, berapa lama. Tapi sekarang belum masuk ya. Jadi ada aturan ya, seperti kalau kayak bencana misalnya kan ada yang biasa, ada yang nasional, itu ada syarat-syaratnya. Saya kira demikian saudara Pak Menteri. Saya menambahkan Pak sedikit terkait dengan apa yang sudah terjadi. Ada dua mekanisme penanggulangan biaya dan ini sudah terjadi. Jadi ada dua daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa program makan bergizi gratis ini sudah lebih dari 76 negara yang melakukan hal yang sama sudah puluhan tahun. Ya, ini salah satu contoh Brasil itu melakukan ini dari tahun 1955 dengan penerima manfaat 40 juta dan itu selesai pada 11 tahun dengan waktu 11 tahun. Dan sekarang yang sudah dilakukan oleh MBG belum ada setahun, oleh BGN ya, yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, belum ada 1 tahun sudah 30 juta kurang lebih penerima manfaat dan sudah lebih dari 1 miliar sajian ya, 1 miliar nampan ya. Nah ini kalau 30 juta kurang dari 1 tahun ini 6 kali penduduk Singapura. Nah saat ini ada kejadian-kejadian ya sifatnya teknis di lapangan yang menyangkut keracunan dan lain-lain. Tadi kita sudah meeting ya intensif hampir tiap saat. Bagaimana kita evaluasi penyelenggaraannya supaya berkualitas. Bagaimana quality control pengawasan oleh Kementerian Kesehatan. Bagaimana juga menertibkan regulasi yang selama ini mungkin masih ya di sana sini kurang. Dan dengan kejadian ini kita semuanya mohon maaf ya. Namun juga kita ambil hikmahnya. Ternyata ada beberapa SPPG yang mungkin melakukan di luar SOP yang sudah ditetapkan. Ada makanan yang mungkin telat saji, ada yang terlalu cepat masaknya, ada yang mungkin airnya dan lain sebagainya. Ini semuanya sudah kita rapatkan terus. Dan ini akan berlanjut ya, kita punya jadwal meeting padat ya dan akan melibatkan beberapa kementerian yang lain ya karena kita juga akan memikirkan dari hulunya. Artinya semakin banyak jutaan anak yang akan diberikan manfaat, tentunya kan kita perlu resources kan, dagingnya, ayamnya, telurnya, susunya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita berpikir sudah sampai hulunya seperti itu. Setiap saat ya kita akan intens ya untuk melakukan ini. Nah sekali lagi ini adalah program yang sangat bagus untuk membentuk generasi sehat, generasi pinter, dan generasi emas ya, negara Republik Indonesia. Semoga harapan kita semua, target kita tahun 2045 Indonesia akan menjadi ya negara ya yang besar ya yang bisa disegani di dunia ya menjadi negara emas ya. Oke, terima kasih. Demikian. Segera demikian saudara, tentu tadi Pak Dadan mengatakan yang bermasalah kita tutup, evaluasi, investigasi.
Keselamatan anak-anak bukan soal angka, tapi itu menjadi prioritas utama kita. Kita ingin anak-anak kita hebat dan cerdas. Tetapi sekaligus juga bahwa makanan bergizi gratis itu adalah hak dasar warga negara atau hak dasar anak-anak kita. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.